pergi dulu ya, Ma. Ya, sayang. Dah. Ikut ya, Bang. Iya, Jo, naik. Udah, yuk, Bang. Waduh, Ustaz dah. Woi, roti gua! Sorry. Saya telat. Loh, kok pada diem sih? Ayo lanjutin. Sultan, kalau kamu berada di ruangan ini, kamu harus menghargai meeting yang sedang berlangsung. Kalau gitu ya, Sultan keluar aja deh. Lagi Sultan juga udah mulai bosan di sini. Aduh, lama banget sih. Kita ini ada tes. Ntar kalau nggak boleh masuk gimana? Tenang aja deh. Pasti kita bisa masuk kok. Aduh, lo mah bisa. Gue gimana? Iya, aku tahu. Aku sadar kalau aku invisible woman. Aduh, maaf deh. Udah yuk masuk tes nih. Apa yang Anda pikirkan mengenai kata-kata tadi? Aduh, Ada yang tahu? aduh gimana dong? Dosen killer udah masuk lagi. Kita nggak bakalan boleh masuk nih. Rango for competitor adalah Kamu ikut aku aja. Yuk. Basi nih dosen. Basi banget. Ayo, kita masuk lewat sini aja. Yuk. Aduh, lewat sini. Gue nggak ikutan deh. Aduh, enggak. A framework for competitor analysis adalah menghasilkan current strategi and then competitor response profile. Ini semua adalah teori-teori ekonomi. Kita lanjutkan. Future goals, current strategi, competitor analysis response profile juga seimbang. Permisi, Pak. Sudah berapa kali saya bilang kalau mata kuliah saya tidak boleh telat? Hah? Maaf, Pak. Anda tahu pentingnya absensi pada mata kuliah saya? Kehadiran Anda kali ini tidak dapat nilai. Masuk. Permisi, Pak. Apa gua bilang? Mendingan kayak invisible woman. Ada, tapi nggak kelihatan. Diam! Keterlaluan kamu, Sultan. Keterlaluan! Kamu sadar nggak sih kamu itu siapa? Aku sadar, Pak. Makanya aku keluar. Daripada aku bikin ribut di dalam, iya kan? Aku bosan, Pak. Meeting sama yang tua-tua. Kasih yang muda, kek. Sultan dengar dong.
Kamu tahu nggak sih? Kamu dipanggil kemari ini bukan buat masalah baru. Ngerti kamu? Kalau nggak mau ada masalah baru, kita terusin aja masalah lama. Kirim Sultan ke Amerika, selesai kan? Kamu itu bisa cuma buang-buang uang aja. Apa sih yang kamu bisa? Apa? Pak, Papa jangan cuma bisa nyari Sultan doang. Papa dan Mama juga berperan membuat Sultan nggak bisa kerja. Jadi jangan heran. Kalau Sultan bisanya cuma hura-hura. Sultan, kamu tuh sadar nggak sih? Papa kamu tuh sekarang sakit-sakitan. Harusnya kamu berpikir. Kamu harus menggantikan papa kamu di perusahaan ini. Ngerti kamu? Nanti Sultan pikirin. Terus terang, Sultan bosan. Sultan jenuh. Harus ketemu orang ini, ketemu orang itu, meeting sini, meeting sana. Bosan, Ma. Semua Sultan. Saya lagi kuliah, lagi have fun. Bukannya kayak gini. Kamu nggak akan kuliah dimanapun kalau kamu nggak mau berubah sifat kamu. Terserah deh. Maaf, Bu. Rumahnya berantakan. Usaha kamu cukup sukses. Tidak sia-sia kamu meninggalkan rumah. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Yang lalu, biarlah berlalu. Setelah bertahun-tahun lewat, Ibu baru mengerti. Kamu adalah menantu yang baik. Bu, Ibu kan tahu, saya sangat mencintai Primus putra Ibu. Kalau dia tidak meninggal dalam kecelakaan, pasti nasib akan berkata lain. Jolin mungkin sudah besar sekarang ya. Dia seperti ayahnya. Iya, Bu. Jolin persis sekali seperti ayahnya. Dan sifatnya juga sangat mirip. Baguslah kalau begitu. Dan Ibu tidak akan panjang lebar. Kedatangan Ibu ke sini maksudnya untuk kepentingan Jolin. Dia keturunan satu-satunya dari keluarga Ibu. Ibu akan mengambilnya. Kenapa ya? Semua orang selalu nganggap aku kayak hantu. Ada Kak Jolin tuh. Tuh, ada Kak Jolin. Iya. Kak Jolin. Kak Jolin. Kak Jolin. Sini Kak Jolin. Kak Jolin sini. Mata anak-anak emang gak pernah bohong ya. Hai. Tolong, Bu. Tolong jangan ambil Jolin dari saya, Bu. Tolong, Bu, saya mohon. Kenapa tidak boleh? Jolin juga kan satu-satunya cucu Ibu. Apa salah kalau Ibu akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya? Ibu, Jolin sudah bahagia hidup dengan saya. Dan Jolin tidak membutuhkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi daripada ini. Apa kamu yakin? Apa kamu pernah berpikir bahwa tempat tinggal ini baik untuknya? Tempat ini tidak ada kedamaian. Saya akan memberikan yang lebih baik daripada ini. Tapi harus dari saya sendiri. Lantas kenapa kamu menolak tawaran eyangnya sendiri? Kakak udah nyampe. Gimana dong? Kakak pulang duluan ya? Ya, Kak. Kita juga mau pulang. Makasih juga SIM-nya ya, Kak.
Ya, sama-sama. Yaudah, Dadah. Dadah. Hore. Jolin, tolong antarkan jahitan ke rumah Bu Helga ya. Sebentar. Kamu Jolin kan? Ini sayang. Jangan terlambat sayang. Cuma ini, mah. Iya, iya sayang. Hati-hati di jalan. Oke. Pikirkanlah, ibu bisa memberikan kehidupan yang layak untuk dia. Jadi nenek-nenek yang tadi datang ke sini itu Eyang. Kata Mama Eyang udah nggak ada. Gimana sih, Mah? Nggak ada kan bukan berarti udah meninggal. Ya terus ngapain Eyang ke sini? Aneh banget. Tiba-tiba punya Eyang. Eyang itu lebih ingin dekat lagi sama kamu. Makanya dia ke sini. Berarti rumah Eyang deket sini dong. Waduh. Rumah Eyang itu banyak, ada di mana-mana. Biasanya juga dia nggak mau tinggal di Jakarta. Katanya panas. Tapi karena dia ingin lebih dekat lagi sama kamu dan kangen sekali sama kamu, makanya Eyang ke sini. Kamu ah. Mama aja. Sayang, harusnya kamu ini bersyukur masih punya Eyang. Eyang kamu itu baik kok. Dan Eyang juga kaya loh. Emang kalau kayak kenapa? Males ah. Nanti-nanti aja deh, Mah. Ya ampun. Ini rumah atau gudang nih? Tepatnya nih kos-kosan. Lu bilang mau hidup apa adanya kan? Iya sih, tapi gue kan tetap mau makan makanan enak. Kasurnya harus nyaman, pakaiannya juga harus bagus. Nggak ada yang pernah cukup buat lu. Ini cocok buat lu. Cocok. Kamar pembantu gue aja jauh lebih bagus dari ini. Katanya lu mau hidup sederhana. Tapi setidaknya lu kasih gue apartemen lah, apalah. No. Kita kan udah deal. Lu mau dilihat apa adanya atau balik yang udah-udah? Iya, terserah lu deh. Kenapa ya? Setiap orang selalu menilai orang dari fisiknya aja. Apa karena aku begini ya? Jadi selalu dianggap seperti itu. Sayang, kamu mirip sekali seperti papa kamu. Kamu punya mata yang bagus, senyum yang manis, dan hati yang sangat luar biasa. Kalau kamu kangen sama papa, kamu harus ke rumah Eyang. Karena di sana, kamu bisa melihat semua yang ditinggalkan oleh papa kamu. Dan lagi, papa kamu tuh sangat mirip sekali dengan Eyang. Terus, kenapa Mama ninggalin Papa sama Eyang? Kamu kan tahu, Mama punya jiwa yang sangat bebas. Sedangkan Eyang itu punya kehidupan dan tradisi seperti di keraton. Nah, Mama nggak bisa kayak gitu. Mama nggak bisa, dan Mama terkekang. Tapi itu dulu. Eyang yang sekarang sudah jauh sangat berubah.
Wah, lumayan gede banget. Istana. Silakan, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Ibunya lagi siap-siap. Siap-siap. Ya. Tidak perlu. Saya sudah siap. Jolin. Kamu mirip papamu. Eyang mau kondangan ya? Bikin teh ya. Baik, Bu. Yuk, duduk. Kamu suka tinggal di sini? Semua ini bisa kamu miliki. Asal kamu mau tinggal sama Eyang. Eyang, kenapa sih Eyang baru nyari Jolin tuh sekarang? Selama ini Eyang merindukan kalian. Tapi Eyang itu benar-benar sibuk. Ditambah lagi ya dengan kematian papamu dan perginya mamamu. Eyang kira kalian ini tidak akan memaafkan Eyang. Lalu sekarang? Jolin, kamu penerus perusahaan Eyang. Kamu cucu Eyang satu-satunya yang bisa Eyang percayai. Dan kamu harus mewarisi semua ini. Kalau tidak, semua yang dibangun papamu ini akan sia-sia. Aku harus mewarisi semua ini. Aku nggak mau ah. Aku nggak siap. Mau sekarang, mau besok atau nanti aku nggak siap. Lagian, Eyang pakai adat istiadat kayak keraton-keraton gitu kan. Dan itu juga kan alasan Mama kenapa Mama pergi ninggalin Papa sama Eyang. Emang dulu Eyang pernah melakukan kesalahan, Jolin. Jolin tetap nggak mau. Mama pasti punya alasan yang kuat kenapa Mama ninggalin Papa sama Eyang. Dan aku percaya Mama pasti mengambil keputusan yang terbaik. Permisi. Jolin! Jolin! Gila apa? Aku harisin semuanya. Aku kan udah bahagia sama kehidupan aku sekarang. Heh, kalau jalan tuh pakai mata ya. Lo nggak ngeliat gue jalan apa? Lo pikir gue ini invisible woman? Sampai lo nabrak gue. Maaf, nggak sengaja. Lo bilang nggak sengaja. Rasain. Rasain. Kasian ya. Nyokap lo kan bisa jahitin lo baju baru. Kasian. Lu gak punya perasaan apa? Seenaknya aja gue orang. Heh, lo tuh siapa? Anak baru sok-sok ceramahin gue. Lo gak bisa kecampur ya? Lo gak tahu kan siapa gue? Gue tahu banget siapa lo. Lu cewek paling rese yang suka menghina orang demi kepentingan lu sendiri. Ngapain sih lo? Gak ada kerjaan lain ya selain ngikutin gue? Gak puas lo bikin gue banyak masalah? Gue bikin masalah buat lo. Bukannya gue nyelamatin lo dari masalah. Itu menurut lo, cewek kayak Alia itu pasti ngerjain gue terus. Dia pasti balas dendam sama gue. Kalau dia ngebalas lo, bilang aja sama gue. Ih, lo tuh gak ngerti banget ya. Ah, udah. Baju gue. Dosen killer itu pasti gak bakalan biarin gue masuk. Lu di sini rupanya. Lu lagi. Buka baju lo. Gue. Ayo buka. Nah. Sekarang, lu tinggal pilih. Lu mau yang mana? Supaya lu bisa masuk ujian. Gue juga bilang gak usah.
Apa sih? Gila. Lu sadar nggak? Lu tuh baru ditolak cewek. Ada lagi Pak pesanannya? Udah cukup. Nah, saya ulangi ya Pak ya. Satu nasi goreng, satu sop buntut. Minumnya mau nambah? Saya ambil menu makanannya ya Pak. Ya. Enggak. Gua nggak lihat apa-apa kok. Swear. Gue ngerasa cowok yang di pojokan sana dari tadi ngeliatin lo terus deh. Yang mana? Emangnya lo kenal sama dia? Enggak. Lo mesti hati-hati. Cowok sekarang itu cowok mesum. Jangan-jangan dia psycho lagi. Tolong antar ke meja 4 ya. Iya. Lo tuh udah 2 jam di sini, waktunya udah habis. Mendingan lo pulang sana. Emangnya kenapa? Gue kan tetap pesen makanan. Gue bilang juga pulang aja. Semua orang tuh pada ngantri bangku lo, tau nggak? Iya, gue pergi. Tapi jangan galak gitu dong. Udah buruan sana. Iya, gue pergi. Apa lagi sih? Nih, gue nggak terima tips lo. Gue udah minum, gue udah nongkrong. Wajar dong kalau gue ngasih tips. Iya, tapi gue males aja dapet tips dari lo, dari orang kaya yang manja, pemalas dan belum lagu kayak lo. Cuman orang yang bisa nongkrong dan tanpa melakukan apapun kayak lo. Itu kan terserah gue. Gue mau bengong kayak mau ngapain kek, urusan gue. Ya, tapi gue nggak suka lo deket-deketin gue. Titik, nggak pakai koma. Eyang senang sekali kamu bisa mengambil keputusan yang benar. Eyang senang sekali. Eyang akan mengajari kamu semua yang Eyang tahu. Tapi kalau Jolin berhasil, Mama bisa tinggal sama Eyang kan? Jadi Mama nggak usah kerja lagi, Eyang. Jolin sayang, apapun yang kamu suka sayang, asal kamu mau belajar. Penampilan yang baik memberi kesan yang baik. Kita tidak bisa pungkiri orang, ya, menilai lewat penampilannya. Jadi, Linda, ini pekerjaan kamu. Baik, Bu. Jika kau rasakan jantung hati bergetar, pastinya tak sakiti diriku. Jika kau rasakan jantung hati berdebar, harusnya kau selalu di sisiku. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sumpah mati kau ucapkan berulang kali. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sumpah mati kau ucapkan untuk maafkanmu. Saat kau tinggalkan hati ini sendiri, ku tahu kau bersama yang lain. Ya, inilah masterpiece dari kamu. Kau sudah tak kenal arti cintaku, tinggalkan aku
Olive Benny. Cantik kamu. Sekarang tidak ada lagi yang tidak melihat kamu. Iya, Eyang. Ini juga berkat Eyang. Makasih ya, Eyang. Silakan, Non. Mulai sekarang, Eyang tidak mau melihat kamu ngejar-ngejar mobil sayur lagi. Ini mobil buat kamu. Ini terlalu mewah, Eyang. Makasih, Eyang ya. Pergi dulu ya, Eyang ya. Hati-hati ya. Sumpah mati kau ucapkan untuk maafkanmu. Halo, cewek. Wah, Min, lo bener-bener bakal jadi pusat perhatian. Tapi gue belum siap. Ya, kenapa belum siap? Oh, gue tahu. Ini pasti perbuatan eyang lo kan? Aduh, gue pengen banget punya eyang kayak gitu. Wah, Sultan harus tahu nih, berita besar. Saya bilang tidak. Sekarang kamu keluar. Kalau gitu, saya permisi dulu. Pak, pelanggan kita yang dari Jerman datang. Katanya entah mau meeting atau mau sewa ruangan, saya nggak ngerti, Pak. Aduh, itu bule Jerman bukannya belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Bikin susah aja. Ja, bitte was sollen Sie noch bestellen, sir? Bitte, ich bestellen ein gebratener Entchen und Orange Juice. Und anderes. Nein, danke schön. Warten Sie mal. Danke schön. Jadi gimana, Pak? Apa saya diterima kerja di sini? Paling nggak saya tahu kalau kamu punya keahlian. Makasih, Pak. Wah, sekarang lu kerja sambil kuliah. Buset, hebat lu. Iya. Gue baru tahu kalau dapat kerja tuh nyenengin banget. Nggak apa-apalah. Gue jadi penerjemah, ngerjain apa kek. Yang penting gue bisa kerja. Tapi men, kalau bonyok lu tahu, dia bakal ngamuk. Ini kan kerjaan nggak banget. Jadi waiter. Better than you, man. Lu kan seharian nggak ngapa-ngapain, main doang. Loh, gua kan kerja. Ngawasin lu loh. Woi. Woi. Itu Jolin kan? Iyalah.
boleh juga tuh. Iya, aku nggak gue. Ih, dasar sok kecakapan banget ya, basi. Sultan. Maaf. Baru 2 jam kerja, udah bikin ulah. Mau kerja nggak? Pak, saya janji hal ini nggak akan terulang lagi. Awas bikin ulah lagi ya. Iya, Pak. Aneh deh, dari tadi dia ngikutin gue mulu. Lu ngapain sih ngikutin gue? Siapa yang ngikutin lo? Gue juga pulang ke arah situ kali. Jangan-jangan nih orang psycho loh. Akhirnya dia pergi juga. Halo cantik. Malam-malam bikin baru pulang. Mau ngapain lo? Ya, mau ngapain? Kita ini mau ngerayu, ya kan bos? Bisa gangguin gue deh. Pergi sana. Siapa yang gangguin? Kok GR? Kita ini Mang Preman. Oh, tapi kita ini baik kok. Apalagi sama perempuan. Ya nggak bos? Betul kan? Sekarang adik gak usah takut. Ayo sini, abang antar pulang. Pergi lo. Pergi. Pergi sana. Ya, ayolah. Pergi nggak lo? Pergi. Berani banget lo sama cewek ya? Kau berani sama gua aja. Kurang ajar. Ini kan cuma pura-pura. Cabut! Cabut! Sultan. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, cuma bonyok dikit aja. Aduh. Rumah gue deket sini. Ke rumah gue aja dulu, yuk. Yuk. Coba lihat sini. Pelan-pelan dong. Ini juga udah pelan-pelan. Bawel banget sih. Ini semua gara-gara lu tau gak? Ya maaf. Makan malam udah siap. Kita makan yuk. Iya, Mah. Sebentar lagi. Kita makan yuk.
Ya iyalah, makannya juga banyak banget. Jadi gue pulang sekarang ya. Makasih buat makanannya. Ya udah, pulang Ki. Oh ya, gue hampir lupa. Makasih juga buat minumannya. Bilang ya ke nyokap lo ya. Iya, dari tadi juga ah. Udah sana pulang. Iya. Gue pulang nih. Dah. Kok aku jadi seneng banget ya deket sama dia. Hari ini gue seneng banget. Gue makasih banyak ya. Karena lu udah ngobatin luka gue. Jadi lo balik lagi ke sini cuma mau ngomong itu? Ya. Lu juga masih di sini karena lagi nungguin gue kan? Ya kan? Di saat kau bilang berjanji untuk sehidup semati, kini kau datang kembali menyesali semua yang telah terjadi. Tapi kini semua telah terkubur dan berakhir. Maafkan ku kasih yang tak bisa temani dirimu untuk bersama, karena ku tahu kau Emangnya gue sejelek ini? Hah? Menurut lo? Tapi tahu nggak, nasi goreng ini emang jelek, tapi nikmat. Oh ya? Ayo kita coba. Coba deh. Maafkan ku kasih yang tak bisa temani dirimu untuk bersama, karena ku Nih, sampai hari ini belum ada yang bisa ngalahin kopi bikinan gue. Yakin? Cobain aja. Awas panas! Panas! bisa mengerti diriku.
Woi, lu beneran jatuh cinta sama Jolin? Dia itu cewek yang sempurna buat gue. Dia terima gue apa adanya. Lo tau nggak? Dia nggak tahu siapa gue. Tapi dia tetap aja suka sama gue. Congrats, man. Akhirnya lu tahu arti cinta juga, man. Tapi kita punya masalah baru, man. Belakangan ini nyokap lu telepon gue, nyariin lu. Besok lu disuruh ke kantor. Katanya ada urusan penting. Lah, lu aja lah gantiin gue. Lu tau kan, kalau gue itu harus kerja. Dari mana kita dapat uang coba? Lu aja lah wakilin gue, Sinting lu. Dasar nong kayak sinting. Apa? Sultan kerja di cafe shop, terus jadi pelayan? Gimana sih tuh anak? Kerja di kantor papanya sendiri nggak mau, sekarang jadi pelayan? Ya, gitulah Tante. Romo aja nggak ngerti. Dia benar-benar udah berubah. Kartu kreditnya aja digunting. Malah rekeningnya aja diblokir. Pantas. Itu artinya dia sudah mandiri. Dia bahkan menolak uang bulanan dari kita. Kok mandiri sih? Mandiri yang gimana? Sekarang dia tuh jadi pelayan. Rom, pokoknya besok bawa dia pulang ya. Dia bakal nggak mau, Tante. Kayaknya Sultan lagi jatuh cinta. Ya nggak bisa gitu dong. Tante mau jodohin dia dengan relasi perusahaannya Tante. Ngerti? Ini ya, besok dia harus datang di pesta ini. Ini kan malam minggu, Eyang. Kok mendadak banget? Tadinya Eyang juga tidak mau mengundang. Tapi ini semua kemauan mama kamu. Katanya sekalian untuk merayakan pertemuan kita. Tapi kenapa mesti malam minggu sih? Kenapa? Kamu ada janji sama teman kamu? Ya, enggak. Cuman, ya nggak ada. Tapi pasti Jolin datang kok. Kamu harus datang, Jolin. Karena kamu akan Eyang perkenalkan pada semua relasi Eyang. Supaya mereka itu tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, Eyang akan perkenalkan kamu pada seorang putra relasi dari Eyang. Udah, lu aja gantiin gue. Lu gila apa? Gue yang ngewakilin lu ke acara resmi kayak gini. Nyawa gue itu bisa dibabat langsung sama nyokap lu. Masa berpesta gue udah selesai. Itu semua masa lalu. Sekarang, gue pengen hidup sederhana. Dan gue menikmati itu. Eyang, Jolin itu belum siap. Apalagi diliput sama media. Mereka pasti nanyanya yang macem-macem kan? Dan apapun jawaban Jolin pasti terlihat bego. Tenang aja, Jolin. Ini kan cuma acara ulang tahun. Tapi Jolin itu takut. Rekan-rekan Eyang pasti nanyanya tentang rencana investasi lah, pengembangan perusahaan lah, tetek bengeknya lah. Ntar Jolin jawabnya apa, Eyang? Kamu cukup bilang ya, kamu tidak ingin membicarakan masalah ini. Kamu undang mereka ke kantor untuk membicarakan masalah ini. Bu, tamu-tamu sudah pada datang. Eyang turun dulu ya. Tenangkan dirimu. Nanti kalau sudah tenang, kamu turun ya. Rencana first date gue pastinya lebih nyenengin daripada acara yang beginian. Sultan, kamu ingat ya, kamu jangan bikin ulah di pesta ini. Dan kamu jangan meninggalkan pesta kalau papa dan mama belum pulang. Ngerti kamu? Yang maksain Sultan kesini siapa coba? Sayang, mama mau memastikan kamu biar segalanya berjalan lancar. Kamu tuh terlalu sering bikin ulah. Jadi pelayan lah.
Percuma ya, kamu tuh jauh-jauh sekolah di Amerika kalau cuma jadi pelayan. Ma, yang penting Sultan tuh mau belajar kerja. Mama mengerti, tapi bukan jadi pelayan. Ingat ya, kamu itu bisa jadi direktur perusahaan, bukan pegawai rendahan kayak gitu. Biarpun rendahan, itu juga tetap kerja, Ma. Sudah, sudah. Sultan, pokoknya kamu jangan buat ulah. Bersikaplah seperti eksekutif muda. Jangan bikin malu. Makasih ya. Nah, itu keluarga Ramli. Itu Sultan, anak satu-satunya Ramli. Nanti Papa kenalin, ya. Pantesan aja Mama nggak mau tinggal sama Eyang. Eyang kerjaannya party. Di sana lah, baru sini lah. Boring banget hidupnya. Segalanya kapan Ibu, selamat ulang tahun. Terima Cantik banget sih pakai baju merah jadi awet muda. Aduh, bisa aja, Jeng. Bu Hana, selamat ulang tahun ya. Terima kasih, Bapak. Kenalkan cucu saya. Barangkali sedang menjamu tamu-tamu. Nanti saya kenalkan dong sama cucu saya. Dia pewaris penerus perusahaan saya kalau saya sudah pensiun. Memang betul Bu Hana. Kita harus mempersiapkan anak-anak sebagai pewaris kita. Dan kalau dari saya, ini Lu kok ada di sini? Lu kok ada di sini sih? Terketahuan. Ketahuan apaan? Oh iya ya, gua sebenarnya tamu gelap di sini dan gue kesini untuk makan gratis. Ya gratis. Lu sendiri gimana? Iya, gue juga sama. Tapi ngomong-ngomong baju lu keren juga ya. Baju gua. Iya. Kalau gitu, ntar kapan-kapan kita makan gratisan bareng-bareng aja. Gimana? Ide bagus. Gua punya ide. Ayo ke gua. Aduh, Ayo ikut aja. Siapa sih perempuan itu? Masuk. gila Kalau nggak kayak gini, mereka akan tahu kalau kita tamu gelap di sini. Nenek nggak bawain kue. Where is Jolin toh? Mana Jolin? Aduh, di mana ya, Bu? Wow. Mana kamu? Tak. Nah, kue keju. Nih, ayo cobain. Gue udah capek-capek ambil. Siapin gue. Manja banget lo.
Gokil lu! Gila, gokil! Aduh, untung aja bonyok gue nggak lihat. Bonyok lo? Enggak maksud gua kalau bonyok gue sampai lihat dia bisa marah soalnya ini jas pinjaman. Iya, gue juga minjem lagi di laundry. Coklatnya lengket-lengket ya. Kapan sih kamu mau main-main terus, Sultan? Kejadian kemarin itu betul-betul membuat Papa malu. Pak, Sultan kan udah bilang minta maaf. Emangnya mau Sultan berlutut? Maaf? Apa seumur hidup kamu terus mau ngobrak kata maaf? Ingat kesehatan Papa dong. Pak, tradisi di keluarga kita harus dirombak. Ya Allah, Pak. Pak. Nafas pelan-pelan, Pak. Terlaluan, Sultan. Sultan, tunggu dulu dong, Sultan. Gue banyak urusan. Lu urusin aja diri lu sendiri. Ngapain kek? Sultan! Dengar ya, kalau lo ganggu hidup gue lagi, gue yakin gue akan bisa membuat hidup lo makin rumit. Lo dan nyokap lo, ingat ya? Maksud lo tuh apa? Lo tuh gak usah belaga sok suci ya. Gue tahu lo suka sama Sultan. Dan mulai sekarang, gue mau lo jangan pernah deketin Sultan lagi. Karena gue pacarnya Sultan, oke? Tapi ini nggak ada hubungannya sama nyokap gue. Lo bilang nggak ada hubungannya sama nyokap lo. Kita lihat aja.
Semalam... Gue gak mau ngomong di sini. Gak boleh coret-coret buku, itu bukan buku lo. Jolin! Sat. Dengar, pokoknya apa yang kamu mau aku akan kerjain. Nyupirin kamu, antarin makan, pijitin kamu. Kalau bikinin gue tugas kuliah, Kalau itu, sorry aku nggak bisa. denger ya, gue itu butuh cowok yang otaknya Pentium, bukan buat jadi supir. Jolin, tunggu Jolin. Jolin. Lo kok berubah gini sih? Kemarin kan kita happy-happy aja. Lo kali yang happy, bukan gue. Mendingan lo gak usah ganggu hidup gue lagi. Lo pergi dari gue. Jolin. Hai. Oh, Sultan, kamu aku cari ini ya, dari mana aja sih? Aku mau nanya sama kamu bisa nggak lunch sama aku? Oh, kalau misalnya nggak bisa lunch, gimana kalau kita keliling mall aja shopping? Maafin Jolin, Eyang. Jolin udah bikin malu Eyang. Eyang memang kecewa. Tapi itu bukan hal yang utama. Belakangan ini kamu jarang datang kemari ya. Pelajaran kamu banyak yang tertinggal. Kamu tahu, Eyang ini tidak punya banyak waktu lagi. Jolin, Eyang tahu Eyang ini egois. Sudah memaksa kamu untuk meneruskan perusahaan ini di saat kamu masih begitu muda. Tapi percayalah, ini bukan sesuatu hal yang sia-sia. Jolin tahu, Eyang. Tapi Jolin janji. Jolin akan serius belajar. Dan kalau boleh, Jolin tinggal sama Eyang ya. Jol. Eyang tahu. Kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Bapak, jadi Jolin udah berhenti kerja. Sejak kapan? Baru aja. Bapak, aku biarin dia pergi gitu aja sih. Bapak kan bisa tahan dia. Bukan seharusnya kamu senang. Kamu bisa naik pangkat. Gantiin posisinya dia. Enggak, Pak. Sekarang juga saya berhenti kerja. Hei, Sultan! Gajinya! Kamu yakin ini keputusan terbaikmu? Aku nggak mau ketemu Sultan lagi. Aku mau belajar sama Eyang. Kalau ini memang sudah keputusanmu, kamu jangan sedih dong. Nanti kalau urusan Mama udah beres, Mama pasti akan nyusul ke rumah Eyang, ya? Nanti Jolin juga akan sering-sering mampir ke sini. Jolin pamit ya, Ma. Hati-hati
Sultan. Jolin baru aja pergi. Jadi, Jolin pergi gitu aja? Jolin sedang cuti kuliah dan dia harus pergi keluar kota untuk beberapa waktu. Tapi, Tante pasti tahu dia kemana kan? Tolong kasih tahu aku, Tante. Maaf Sultan, Tante tidak bisa memberitahu kamu. Ya udah. Kalau gitu aku permisi dulu. Jika kau rasakan jantung hati bergetar, mestinya tak sakiti diriku. Jika kau rasakan jantung hati berdebar, harusnya kau selalu di sisiku. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, serba mati kau ucapkan berulang kali. Rasa rindu, rasa cinta. Ya ampun, ngagetin gue aja deh. Aduh, gue tahu. Lo pasti lagi mikirin Sultan kan? Dia kenapa ya? Kok udah nggak pernah kuliah lagi? Kerja juga udah nggak pernah. Tiba-tiba hilang gitu. Aneh kan? Ya lagi jalan sama Alia kali. Enggak ah. Kalau kata Roma sih nggak gitu. Roma? Oh, jadi... Udah. Sekarang gini. Nih ya, daripada lo bengong-bengong kayak orang bego, gimana kalau ntar malam lo ikut aja sama kita? Nanti gue minta Roma supaya dia ajak Sultan. Mau kan? Jangan. Udah, lo kan nggak perlu gabung sama kita. Lo cukup lihat aja kan. Gimana? Mau? Bro, keren nggak? Lu nggak bisa lihat orang seneng. Sejak kapan lu jadi malas kayak gini? Biasanya lu yang keren gimana gitu ya kan? Ya udah, malam ini lu ikut ke acara gue. Pokoknya gue ada surprise buat lu. Gimana? Ngapain? Dia tuh lu pacaran. Mau ikut nggak? Jolin ikut nggak? Ya iyalah. Ya bener loh. Iyalah. Ya udah tunggu bentar ya, gue ganti baju. Ya udah cepetan. Ayo dong dimakan makanannya. Aku suapin ya. Nggak usah. Ayo dong, aku suapin. Aku udah makan tadi, udah kenyang. Oh oke, kalau kamu udah makan, berarti kamu bisa minum aja deh kalau gitu. Sini, aku suapin. Ayo dong. Oh, enak kan? Siapa yang suruh sih? Bawa si Alia. Sorry ya, bentar. Halo, San. Sorry banget, kayaknya gue nggak dateng deh. Soalnya gue ngerasa nggak enak badan. Wah, yang bener. Bagus deh. Maksud gue semoga lekas sembuh ya, Lin. Ya udah, makasih ya. Sekarang makan ya, daripada kamu minum terus. Makan, yuk. Oke. Kira-kira kapan kamu mau ngajakku ketemu? Gini aja deh. Gantiannya sekarang biar aku yang suapin kamu. Oh, ya. Thank you.
banyak dengar tentang keluarga kamu. Nih, enak banget nih. Nah, ya. Oh. Nih. Soal keluarga kamu yang katanya. Ini kayaknya enak banget nih. Oh, kamu tuh romantis banget ya. So sweet. Jolin! Jolin, tunggu Jolin. Jolin, tolong dengerin gua dulu. Ini semua nggak seperti yang lu lihat. Gua bisa jelasin semuanya, tapi tolong ngasih gua sedikit waktu. Gue nggak punya waktu. Dan gue ngerasa salah ada di sini. Tuh, Pak, Anda disuruh pulang Ibu sekarang. Emangnya ada apa? Bentar aja. Ayah Anda sakit keras, Pak. Jadi Bapak harus pulang sekarang. Lu tuh sebenarnya siapa sih? Lu bukan Sultan. Mas, siapa dia sebenarnya? Pak Sultan ini adalah anaknya Pak Ramli, Bu. Selain pembohong, lu juga playboy. Dan lu juga penipu. Gue benci sama lo. Sementara Pak Ramli tidak boleh keluar kamar dulu karena kondisinya sangat lemah. Dia harus istirahat. Tapi dokter, saya masih... Bapak harus banyak istirahat supaya cepat sembuh. Tapi setahu saya pekerjaan adalah kendalanya. Maka jauhkanlah pekerjaan itu dari pemikirannya. Kekhawatiran akan membuat Bapak semakin susah untuk sembuh. Ya udah, makasih ya dok ya. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu. Pak, Papa nggak usah khawatir. Mulai sekarang, urusan kantor adalah urusan Sultan. Sultan tahu kalau Sultan malas. Tapi kali ini tolong percaya sama Sultan, Pak. Sultan pasti bisa. Kenapa Sultan harus bohongin Jolin? Kenapa Sultan gak ngomong apa adanya? Kenapa, Ma? Jolin sayang, tiap orang pasti punya alasan kenapa dia melakukan sesuatu. Tapi itu sama aja artinya dia nganggap aku cewek yang materialistis kan, Ma? Aku benci banget sama Sultan, Ma. Dia tuh cowok playboy. Dan Susan. Kenapa dia tega banget sama aku, Ma? Kenapa? Kenapa, Ma? Jolin, daripada kamu memikirkan yang tidak-tidak, lebih baik kamu memikirkan Eyang. Dia sudah sangat lemah.
harus cepat mengambil alih perusahaan supaya Eyang bisa istirahat. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, serba mati kau ucapkan berulang kali. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, serba mati kau ucapkan untuk maafkanmu. Saat kau tinggalkan hati. Oh, maaf Bu, saya mau mengingatkan hari ini udah meeting. Oh iya, saya tahu. Tolong siapkan berkasnya ya. Sudah saya siapkan Bu. Terima kasih. Batalkan semua meeting hari ini. Tolong arrange ulang. Tapi Pak, 2 minggu lagi baru jadwal Bapak kosong. Kita sudah lama menunggu Pak. Saya bilang batalkan semuanya, oke? Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sumpah mati kau ucapkan untuk maafkanmu. Berulang kali kau berjanji, mestinya tak sakitiku. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sumpah mati kau ucapkan untuk maafkanmu. Jika kau rasakan jantung hati bergetar, pastinya. Berarti sampai nanti sore saya punya waktu free. Iya Bu. Kalau gitu tolong siapkan mobil buat saya ya. Baik Bu. Makasih. Kamu di gimana sih? Bisa kerja nggak? Lihat tuh, semua pada kotor. Lantainya, mejanya. Bisa kerja nggak? Saya nggak mau tahu ya. Semua harus bersih. Sekarang juga. Ngerti? Saya pengen pesen kopi nih. Tapi boleh kan saya bikin sendiri? Tadi itu... boleh. Banyak karyawan baru ya sekarang? Iya. Sejak Jolin dan Pak Sultan pergi, jadi pada baru. Sultan. Mbak, mau nolongnya saya bikin kopi kan? Iya Mbak. Mari Pak. Ayo Mbak. Lupakan masa lalu kita yang pernah terjadi. Di saat kau bilang berjanji tuh sehidup semati. Ini adek. Wah, terima kasih ya Om. Lumayan buat makan bersama teman-teman. Sekali lagi, terima kasih ya Om. Yuk. Sekarang gue tau apa yang harus gue lakukan. Menunya itu nasi paket. Lagunya... Jangan. Menunya nasi goreng hati aja. Nasi goreng ati.
Emangnya kayak apa sih? Ma, Mama nggak usah khawatir. Biar Sultan aja urusin semuanya. Percaya sama Sultan. Kamu tahu nggak sih? Mama waktu itu kaget banget loh. Waktu kamu bilang kamu mau mengadakan acara amal untuk pengamen jalanan. Berarti kamu tuh sekarang berubah banget ya? Ma, Sultan ngelakuin semua ini demi kesembuhan Papa. Semoga Allah menerima amal ini dan Papa bisa sembuh. Amin. Ya. Pak Sultan, maaf Pak. Mengenai soal pembatalan janji meeting kemarin, pihak Hana dan partner menolak untuk diajak meeting 2 minggu ke depan, Pak. Kamu undang mereka. Nanti di sela-sela acara, kita ngobrol. Baik, Pak. Permisi. Sultan, Mama tuh bangga sama kamu. Lupakan masa lalu kita yang pernah terjadi. Saat kau bilang berjanji itu sehidup semati. Maaf. Kau datang kembali menyesali semua yang telah terjadi. Tapi kini semua telah terkubur dan berakhir. Ku kasih yang tak bisa temani dirimu. Para hadirin sekalian, pada hari yang berbahagia ini, kita akan membagi kebahagiaan juga terhadap adik-adik kita anak jalanan ini. Karena kami tahu, kasih sayang itu adalah hal yang paling mulia di muka bumi ini. Apa ini cuma kebetulan belaka ya? Marilah kita sambut kehadiran Bapak Sultan Ramli Negoro. Bapak Sultan, bisa tolong naik ke panggung? Bapak Sultan? Tolong! Ada tangan! Makin terlihat, Ma. Sultan? Jolin? Kenapa? Kenapa lo ngelakuin ini semua? Karena lu adalah satu-satunya orang yang mencintai gue apa adanya. Lu juga satu-satunya cowok yang ngeliat gue pada saat gue masih jadi invisible woman. Gue minta maaf. Dan gue cinta sama lo. Gue juga cinta sama lo. Jika kau rasakan jantung hati bergetar, pastinya tak sakiti diriku. Jika kau rasakan jantung hati berdebar, harusnya kau selalu di sisiku. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sumpah mati kau ucapkan berulang kali. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sumpah mati kau ucapkan. Untuk maafkan
cinta, rasa indah, sumpah mati